Pernahkah saudaraku merasa kita ini sudah rajin menunaikan kewajiban sholat 5 waktu tak pernah bolong, bahkan sunnah pun dikejar. Tapi anehnya, mengapa masalah dunia ini seolah tak pernah usai? Rezeki terasa sempit, hati sering gelisah, dan hubungan keluarga sangat berantakan. Apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang menyebabkan kita salah? Apakah Allah cemburu pada cara ibadah kita? Mari kita akan bongkar tuntas penyebab sholat jalan, hidup tapi kacau ini sampai kita benar-benar menemukan kedamaian sejati yang dijanjikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, senang sekali rasanya bisa menyapa jiwa-jiwa yang sedang mencari ketenangan sejati. Kita sering mendengar keluhan yang begitu pilu. Saya rajin sholat, tapi kenapa hidup saya tetap berantakan? Bisnis seret, rumah tangga ribut. Ini adalah jeritan hati yang jujur, mengakui bahwa kita sudah berusaha memenuhi kewajiban vertikal kepada Allah, namun hasilnya di horizontal, yaitu dunia terasa nihil. Kita menjalankan rukun Islam yang paling utama setelah syahadat, namun dampak positif yang seharusnya menjadi output sholat, ketenangan, rezeki lapang, dan kebahagiaan belum kita rasakan secara maksimal. Mari kita renungkan bersama. Mari kita renungkan bersama, di mana letak kebocoran spiritual kita. Ini bukan tentang kurangnya sholat, tapi tentang kualitas sholat yang kita sajikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, mari kita jujur pada diri sendiri. Ketika fajar menyingsing, kita bergegas menuju sajadah, tapi sebelum salam penutup diucapkan, pikiran kita sudah melayang ke daftar pekerjaan, tagihan yang menumpuk, atau perselisihan semalam. Fokus kita terpecah. Kita seolah-olah menggunakan salat sebagai ritual pemadam kebakaran duniawi, bukan sebagai jembatan penghubung yang kuat menuju Sang Pencipta. Hasilnya, kekacauan duniawi yang kita coba hindari saat takbiratul ihram justru menyambut kita dengan lebih ganas saat kita keluar dari masjid. Kita sholat, tapi hati kita penuh dendam, iri, atau kesombongan. Bagaimana mungkin sholat kita mampu menjadi wasilah membawa berkah jika wadah hati kita sendiri sudah keruh dan penuh noda duniawi yang kita biarkan menetap? Inilah inti masalahnya.
Kesalahan fatal dalam ibadah kita adalah mereduksi sholat hanya sebagai rutinitas fisik, sekumpulan gerakan hafalan dan bacaan lisan yang kita tunaikan secepat kilat. Kita luput dari ruh sholat, yaitu khusyuk. Khusyuk bukan sekedar tidak memikirkan urusan dunia. Ia adalah kesadaran total bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupa bahwa setiap ruku dan sujud adalah kesempatan emas untuk bermanja dan mengadu. Kita sholat, kita hanya seperti setoran wajib tanpa penjiwaan. Ia akan menjadi kosong. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita semua, bisa jadi seseorang selesai dari sholatnya dan yang dicatat baginya hanya 10/10, 1/9, bahkan tidak ada sama sekali. Ya Allah, betapa meruginya kita jika amal inti kita ditolak hanya karena hati kita lalai. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45 bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jika kita sholat namun lisan kita masih mudah mengumpat, tangan kita masih ringan mengambil hak orang lain, atau mata kita masih gemar melihat maksiat, berarti sholat kita gagal menjalankan fungsinya. Sholat yang sempurna seharusnya menciptakan filter moral yang kuat dalam diri kita. Jika filter itu bocor, itu tanda bahwa koneksi spiritual saat sholat terputus. Kita hanya menyelesaikan rukuknya, tapi tidak menyerap esensinya. Sholat kita menjadi formalitas yang tidak memiliki daya upah terhadap karakter dan akhlak kita sehari-hari, menyebabkan hidup kita terus berkuat dalam kekacauan akibat dosa-dosa kecil yang kita anggap remeh ini. Saudaraku yang kucintai karena Allah, ada bahaya laten yang jauh lebih menakutkan dari sekedar kurangnya khusyuk, yaitu riya atau pamer. Sholat kita mungkin terlihat indah di mata manusia, rukunya lama, sujudnya tenang, tapi niatnya adalah mencari pujian, maka itu adalah jebakan setan yang mematikan amal. Sholat seperti ini bukannya mendatangkan ketenangan, justru menambah beban, karena kita terus-menerus memikirkan persepsi orang lain, bukan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah ancaman dalam surat Al-Ma'un, celakalah bagi orang-orang yang sholat, orang-orang yang lalai dari sholat, serta orang-orang yang bertaubat tapi riya. Riya merenggut keberkahan dan peniadaan pahala. Jika amal inti kita dipenuhi racun riya, jangan heran kita janji keberkahan
dan kemudahan rezeki terasa jauh dan hidup terasa berat. Peringatan keras bagi kita adalah mengenai penentuan prioritas. Kita seringkali menempatkan urusan dunia di atas segalanya, bahkan mengorbankan waktu sholat demi meeting, mengejar deadline, atau sekedar scrolling media sosial. Sholat pun dilakukan tergesa-gesa di penghujung waktu, seolah-olah hanya sebuah beban yang harus segera diselesaikan. Ini menunjukkan bahwa di mata hati kita, investasi dunia jauh lebih berharga daripada investasi akhirat. Padahal Allah menjamin bahwa jika kita mendahulukan kewajibannya, segala urusan dunia akan diuruskan dengan baik. Kekacauan hidup terjadi karena kita mencoba mengurus semuanya sendiri tanpa melibatkan Allah secara penuh. Mari kita koreksi niat, karena di akhirat nanti yang ditanya pertama kali adalah tentang sholat kita, bukan tentang seberapa sukses karir Anda. Lantas, apa solusi praktisnya agar sholat kita menjadi penyelamat, bukan sekedar rutinitas yang sia-sia? Langkah pertama adalah memperbaiki niat dan tahapan persiapan. Niatkan sholat semata-mata karena Allah, bukan karena kewajiban sosial atau tuntutan orang tua. Kemudian, perhatikan wudhu kita. Wudhu bukan sekedar membasuh anggota badan, tapi membersihkan dosa-dosa kecil yang melekat. Rasakan betul kesegaran air itu sebagai pembersih spiritual, bukan hanya fisik. Berwudu dengan tenang dan sempurna adalah gerbang menuju khusyuk. Jika di gerbang saja kita sudah tergesa-gesa dan asal-asalan, bagaimana mungkin kita bisa mencapai puncak spiritual di dalam sholat? Mulai hari ini, mari kita anggap wudhu sebagai proses. Mari kita wudhu dianggap sebagai sakral, bukan sekedar pelengkap ritual yang harus segera diselesaikan. Solusi kedua, menghayati setiap bacaan. Berapa banyak dari kita yang membaca Al-Fatihah, tapi pikiran melayang jauh? Coba luangkan waktu untuk benar-benar memahami arti dari Allahu Akbar saat takbiratul ihram itu. Biarkan kebesarannya memenuhi hati kita, sehingga masalah duniawi terasa kecil. Saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Rasakan kepasrahan dan permohonan tulus itu ketika kita mengerti apa yang kita ucapkan. Komunikasi kita dengan Allah menjadi hidup, dan inilah sumber ketenangan yang akan berombak keluar, menyelesaikan kekacauan dalam hidup dan bisnis kita
sholat adalah dialog yang tulus, bukan menolong hafalan yang kering dan tanpa makna. Solusi ketiga yang tak kalah penting adalah kesinambungan atau istiqomah. Kualitas sholat bukan hanya diukur dari 5 menit saat kita berdiri di mihrab, tapi dari 23 jam 55 menit sisanya. Setelah sholat, jangan langsung berburu-buru. Duduklah sebentar, berzikir dan bermunajat. Minta kepada Allah agar kekuatan sholat itu menjadi benteng yang melindungi kita dari maksiat. Istiqomah dalam ibadah kecil yang berkualitas jauh lebih baik daripada ibadah besar yang sporadis. Ketenangan hidup yang dijanjikan Allah hanya datang kepada mereka yang konsisten menjaga kualitas koneksi ini. Ketika kita istiqomah, barulah sholat itu benar-benar menjadi tiang agama yang menopang seluruh aspek kehidupan kita, mengubah kacau menjadi berkah yang melimpah ruah. Saudaraku, ingatlah bahwa sholat yang khusyuk dan berkualitas adalah master key untuk membuka pintu-pintu rezeki dan kemudahan dalam hidup. Jika kita merasa hidup masih kacau, jangan salahkan takdir, jangan salahkan rezeki, tapi introspeksi diri pada cara kita menghadap Allah. Mari kita tingkatkan mutu sholat kita dari sekedar gugur kewajiban menjadi mihrab bagi jiwa kita. Insya Allah, ketika sholat kita benar, hati kita akan tenang, urusan dunia menjadi mudah, dan berkah akan mengalir tanpa henti. Mulai saat ini, mari kita berjanji, setiap kali panggilan adzan yang berkumandang, kita akan menjawabnya dengan hati yang penuh rindu. Jadikan sholat sebagai solusi spiritual kita, bukan sekedar rutinitas penutup. Semoga konten apa kata Ustadz ini menjadi pemicu kita untuk berhijrah menuju sholat yang lebih berkualitas. Jika ini bermanfaat, mohon klik tombol share agar lebih banyak lagi saudara kita yang tercerahkan. Insya Allah, saya akan memperbaiki sholat saya hari ini. Mari kita saling mendoakan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.